Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Yaps, jumpa lagi bersama kami di sini di pembahasan P3K 2021. Soal P3K yang lengkap kita bahas teman-teman ya. Kemarin minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas soal CPNS 2021. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Tapi ini kita fokus untuk guru honor ya. Ini merupakan soal tes terupdate fokus P3K guru honor 2021. Di sini kita akan membahas secara lengkap teman-teman ya. Ada 50 soal akan kita bahas, yaitu mulai dari tes kemampuan manajerial, lalu tes kemampuan sosiokultural, tes kemampuan integritas, dan tes kemampuan teknis. Nah ini teman-teman merupakan salah satu wajib yang akan keluar di soal atau seleksi P3K tahun 2021. Ini spesial untuk rekan-rekan guru honor yang sudah perpal ijazah di akun PTK-nya atau GTK-nya. Oke, akan kita bahas kupas semuanya teman-teman ya, beserta lengkap dengan pembahasannya. Yap, silakan teman-teman, nanti kami akan membagikan soal di akhir video ya. Maka dari itu jangan sampai skip videonya, karena di akhir video nanti kami akan bagikan soal versi lengkapnya untuk soal yang tes kemampuan 4 ini. Oke, tanpa banyak bicara langsung saja kita menuju dan ke pembahasan soal nomor 1, yaitu soal manajerial. Soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemauan. Dan E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Oke, bagaimana sikap teman-teman ketika misal disuguhkan dengan tugas rekan kerja. Kemudian di situ ada bawahan teman-teman ya. Oke, kita coba perbesar dulu. Nah, di sini ada bawahan ya. Bawahan Anda itu bagaimana Anda membagi tugas kepada bawahan Anda. Oke, yang manakah jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kenapa teman-teman? Karena perlu kita ketahui di sini bahwa ketika kita seorang atasan ya, kemudian memiliki rekan kerja atau bawahan, harus kita menyesuaikan dengan keterampilan dan keahliannya. Jadi kita bagi, misalkan si A ini dia ahli di komputer nih, berarti kita kasih yang membahas atau berkaitan tentang dunia IT. Kalau misalkan Mas ini sukanya dia di administrasi, dia lebih jeli, dia lebih teliti di administrasi, maka kita kasih tugas di bagian administrasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, soal ini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu C. Saya membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kalau kita lihat di poin A, ya, kepribadian dan sifat ini kurang kena teman-teman ya. Karena kepribadian kita itu beda-beda. Tidak mesti sesuatu pekerjaan itu sejalan dengan kepribadian atau sifat seseorang. Sehingga ini salah. Begitu juga dengan yang B. Ya, minat dan keinginan. Tidak bisa dong, karena sesuatu pekerjaan itu tentu harus dikerjakan secara profesional. Tidak mesti kita sesuai dengan keinginan. Misalkan kita kasih, oh saya pilih yang ini, saya pilih ini. Tidak bisa teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Yang D dan E juga begitu salah. Oke, yang paling tepat adalah yaitu C teman-teman. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal berikutnya, yaitu soal P3K guru honorer nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang juga tidak. Oke, silakan. Kasus seperti ini ketika Anda membuat daftar harian urgensi ya, dan prioritas. Di sini perlu kita garis bawahi teman-teman sebelum kita jawab, yaitu kata urgensi
sama prioritas. Ini merupakan kata yang memang agak sensitif dan memang harus dilaksanakan dan segera dikerjakan. Oke, silakan Anda bisa pause videonya untuk menjawab soal nomor 2 ini, baru kita lihat sama-sama. Yap, kalau sudah, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Kita lihat di sini. Ya, teman-teman, kita coba lihat. Kenapa jawaban yang A yang tepat adalah karena di sini perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah harian urgensi sama prioritas. Jadi, kita wajib mencatat ya. Pertama, kita mencatat karena segala sesuatu itu harus kita catat dan mungkin kita hafalkan semuanya, teman-teman ya. Harus ada hitam di atas kertas putih untuk mempertimbangkan sasaran dan deadline. Ya, deadline itu merupakan yang harus dikerjakan sesuai dengan jadwal yang dikasih sama bos atau atasan kita. Kalau kita lihat yang di opsi A, opsi B maksud kami, saya jarang mencatat. Ini sangat jarang mencatat. Ini sudah salah, teman-teman ya. Tentu ini salah karena kata saya jarang. Kemudian saya tidak membutuhkan, ini juga salah. Ketika ada kata negatif itu tentu sudah salah, teman-teman ya. Itu cara tips untuk menjawab soal P3K untuk guru honor ini. Kemudian saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Ini lumayan ya, lumayan, tapi tetap juga dia salah, teman-teman ya. Kemudian ini juga terkadang ya, kata terkadang itu memang sudah salah banget. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yaitu A. Jelas, teman-teman ya. Oke. Next, kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 3 untuk P3K Guru Honor. Pertanyaannya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Yap, silakan teman-teman. Kami tunggu Anda bisa pause videonya yang mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini. Kami tunggu 2 detik dari sekarang. 1, 2. Yap, kita cek dan lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Kenapa A? Karena ingat, posisi Anda di sini adalah yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Anda adalah seorang pemimpin. Kemudian kata mendelegasikan tugas kepada staf ya. Ini mendelegasikan tugas nih kepada staf atau kepada bawahan lah istilahnya. Tentu teman-teman, Anda sebagai pemimpin harus memberi pekerjaan kepada semua staf atau kepada anak buah Anda, lalu mengontrol dan mengawasinya. Kita lihat di opsi B. Opsi B, saya sebagian tugas. Ini ada kata sebagian tugas ya. Tidak ada kata semua tugas. Di sini semua tugas, ini sebagian tugas. Dan sebagian kepada saya. Anda seorang pemimpin, tidak mungkin dong harus kerja, teman-teman ya. Anda tugasnya adalah mengontrol, mengasih tugas, dan mempengaruhi orang. Itu tugas pemimpin. Oke? Sehingga yang B salah. Kemudian yang C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf. Ini tugas biasa ya. Dan tugas penting untuk saya. Seharusnya teman-teman, Anda harus membaginya. Justru Anda seperti kata tadi, Anda adalah bagaimana mempengaruhi bawahan Anda dan memperkerjakan dia, dan Anda tinggal mengontrol, menyuruh, dan mengawasinya. Sehingga opsi C juga salah. D juga begitu ya, sebagian kecil tugas kepada staf. Tak bisa begitu. Kemudian yang E juga sama ya, sebagian besar tugas kepada staf. Anda tidak ada kata mengontrol di sini. Seharusnya ada kata mengontrol dan mengawasi. Yap, sehingga opsi yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut di soal dan pembahasan P3K Guru Honor nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, telepon yang biasa selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Kita lihat, saya tidak merasa terganggu dengan itu. B.
saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Dan E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Oke, silakan teman-teman yang mana opsi yang tepat ketika Anda berada di posisi seperti ini. Kami tunggu 1 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek, jawaban yang paling tepat adalah yaitu B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kenapa teman-teman? Kita lihat di sini. Di sini ada kata mencegah gangguan ya. Kecuali kalau tidak ada kata gangguan, di sini perlu kita garis bawahi. Berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, dan telepon. Untuk yang selalu nih, ini yang biasa ya. Berarti sering banget nih mengacaukan hari kerja Anda. Kita lihat di opsi A. Opsi A, di sini kita bisa cek, saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Padahal di pernyataannya sudah terganggu ya. Berarti ini salah. Kemudian yang B, kita lihat yang B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Di sini ada kata menyortir, artinya memilah seberapa penting apakah yang nelpon itu atasan kita, atau bawahan kita, atau orang tua kita. Nah, di sini sehingga yang paling tepat itu B, teman-teman ya. Oke, lanjut kita lihat di opsi yang C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Nah, kata menolak ini memang cukup bagus, tapi ketika misalkan atasan kita menelpon, atau kepala sekolah kita menelpon, atau Menteri Kemendikbud Nadiem Makarim menelpon, tentu tidak bisa kita menolaknya, teman-teman ya. Tentu harus kita lihat dulu dengan cara menyortir atau menyeleksinya. Jelas ya? Oke, yang C salah. Next, kita lihat di soal nomor D, teman-teman ya. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Nah, ini juga ya acuh tak acuh, artinya dilihat dulu kondisinya, tapi ini juga termasuk salah, teman-teman ya. Kemudian yang E juga begitu, saya merasa terganggu dengan hal itu, tanpa harus menyortir atau memilahnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yaitu B. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 5, teman-teman ya. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Terlihat. A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. Dan E. Kadang-kadang ide diterima. Oke, kami kasih 1 detik untuk menjawabnya dari sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek, jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Selalu ya, diterima selalu. Karena gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ingat di sini ada kata cemerlang. Berarti di sini menunjukkan bahwa seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim rekan Anda. Nah, teman-teman ketika kita pilih misalkan opsi B, itu kadang-kadang berarti kita orangnya tidak ada kreativitas, tidak ada ide yang menarik. Di sini kita dituntun untuk bagaimana kita menunjukkan kreativitas kita. Kemudian yang C juga, ya, ini kebanyakan unik sehingga dapat diterima. Ini lumayan ya, tapi yang paling tepat itu A, teman-teman ya. Ya, kemudian cuman bedanya di A sama di C ini selalu ya. Selalu sama sering itu beda. Kalau kata selalu itu setiap gagasannya itu menjadi kebiasaan dan selalu diterima. Dan di sini ada kata cemerlang. Ya. Kemudian yang D juga, saya jarang melakukan ide. Ini orang yang tidak mau maju, teman-teman ya. Tidak mau maju, tidak mau mengeluarkan pendapat atau ide-ide yang cemerlangnya. Yang E juga begitu, salah, kadang-kadang ide diterima. Ini orang yang acuh tak acuh atau menerima keadaan apa adanya, teman-teman ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Teman-teman ya, silakan ketika ada kesalahan atau memperbaikinya silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman, kami luangkan waktunya, silakan di subscribe ya untuk soal guru ini. Dan nanti kami akan bagikan di soal terakhir. Dan jangan sampai skip video ini karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang perlu kita ketahui untuk menghadapi seleksi P3K di tahun 2021, teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6.
Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. E. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, kami kasih 2 detik untuk menjawabnya di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek, jawaban yang paling tepat adalah yaitu E, teman-teman. Penting tapi yang utama adalah target. Kenapa demikian? Perlu kita ketahui bersama di sini bahwa di sini ada kata kekompakan tim. Ya, tentu bagaimana kita memprioritaskan dan fokus pada tim kita, jangan sampai kita menjawab tidak terlalu penting. Ya, suatu pekerjaan akan tidak akan berhasil ketika rekan kerja Anda itu tidak kompak atau saling ngomongin atau saling membelakangi seperti itu, sehingga yang A ini salah. Di sini penting tapi bukan yang utama. Di sini penting, bagus, tapi yang bukan utama ya. Padahal kekompakan itu adalah segala sesuatu yang sangat penting teman-teman ya. Dan itu merupakan tujuan akhir kita atau sebagai target kita ya. Ini ada kata bukan, berarti salah. Yang C juga demikian ya, biasa saja. Ini orang yang tidak ada cemerlangan, tidak ada ide yang menarik dan ide yang unik untuk membangun sebuah tim itu menuju kekompakan. Yang D juga begitu, cukup penting katanya ya. Ini ada kata cukup penting, berarti di situ tidak ada pencapaian atau tidak ada gairah untuk membuat kekompakan dalam tim. Sehingga yang E merupakan yang paling tepat. Di sini penting, tapi yang utama adalah target. Ya. Ya, tapi yang utama adalah target. Di sini bilang bukan yang utama, tapi di sini yang utama adalah target, teman-teman. Jelas ya? Sehingga E merupakan opsi yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut di soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Dan E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Oke, ini agak diputar-putar kalimatnya. Silahkan teman-teman ya. Sebelum kita lihat jawabannya, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Atau dalam hati juga boleh. Untuk soal nomor 7 ini kami kasih 2 detik dari sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Kenapa demikian jawabannya teman-teman? Karena coba kita lihat. Di sini adalah tentang masalah tim ya. Dihadapi sama tim. Kita coba cek di opsi A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Ingat, bukan hanya Anda saja dalam tim itu. Berarti yang harus bertanggung jawab adalah kita bersama. Artinya tim itu teman-teman ya, bukan hanya Anda saja. Berarti opsi A salah. Kita lihat di B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Bukan disuguhkan hanya kepada ketua tim, tapi mari kita lakukan bersama. Ini juga salah. Next, yang kita lihat yang C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Berarti ini adalah orang yang tidak mau bekerja sama dengan timnya. Berarti ini tidak ada kebersamaan. Ketika ada masalah, yuk kita hadapi bersama. Ketika ada kesenangan, yuk kita senangi bersama. Jadi itulah tim, itulah teman yang solid. Yang D, sehingga opsi yang tepat adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Ya. Yang E salah, kenapa? Karena di sini adalah oleh ketua tim. Bukan ketua tim, tapi tim yang harus menyelesaikannya. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yaitu D, teman-teman. Ya,
kita lakukan bersama tim, dan kita selesaikan bersama tim dengan musyawarah dan sejenisnya. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal nomor. Oke, ini dia soal nomor 8. Kita bacakan dulu. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Dan E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Silakan teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 8 ini. Oke, kita coba bahas dulu untuk soal nomor 8 ini. Kita lihat di sini teman-teman ya. Kita lihat di opsi A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Ini kita coba amankan karena di sini merespon ya target pencapaian rekan kerja. Yang B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa ya. Berarti ketika luar biasa saja baru diajungkan jempol kepada rekan kerjanya. Padahal ketika hal-hal kecil itu yang perlu kita sampaikan dan kita kasih jempol sehingga rekan kerja itu semangat untuk bekerja. Jangan hanya nunggu luar biasanya saja. Berarti opsi B ini salah teman-teman ya. Kemudian kita cek di opsi C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Di sini ada kata sekedar, nah berarti sudah benar-benar salah. Apalagi jika ia baik, saya katakan baik. Jika dia jelek, saya katakan jelek. Ini salah juga. Next, saya jarang ya. Jarang sudah salah teman-teman, tidak perlu dibaca selanjutnya. Kemudian sebelah saya kepada rekan kerja. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ini juga salah. Nah, gimana teman-teman jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Ya, kenapa A? Kita cek bersama ya. A yang paling tepat. Ya, itu dia terkait soal nomor 8 ini. Sudah kita bahas dan kita lanjut nih ke soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Oke, silakan. Yang mana jawabannya untuk nomor 9 ini? Yaps, kita kasih 2 detik dari sekarang untuk menjawabnya dalam hati. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. Kenapa demikian jawabannya teman-teman? Coba kita lihat di sini. Di sini merasa sulit ya, meminta tolong kepada seorang teman melakukan sesuatu untuk Anda. Di sini ada kata merasa sulit. Ya, karena itu memberatkan tugas saya. Tapi ketika kita misalkan benar-benar mendesak terus tidak mampu mengerjakannya, tentu kita harus meminta tolong kepada teman kita. Ya, B merupakan yang paling tepat. Yang A salah. Yang C nanti kalau misalkan tergantung situasi urgensi nih. Nah, baru minta tolong ketika dibutuhkan. Itu juga tidak fair teman-teman ya. Ketika Anda butuhkan saja teman Anda, baru Anda cari, dan dibutuhkan tidak dicari. Itu salah. Justru silakan saling membantu. Kata jarang juga salah. Ya, selalu meminta tolong, ini juga salah. Jangan sesering mungkin meminta tolong. Masa setiap ada kegiatan atau hal pekerjaan baru, Anda terus minta tolong ya. Itu bukan tanggung jawab teman-teman. Tapi ketika Anda benar-benar mendesak, baru Anda minta tolong. Hingga yang pertama jawabannya adalah B. Jelas teman-teman ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu ya. Ini ada tim sama individu, kita garis bawahi. A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C.
C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Dan E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Silakan teman-teman, jika Anda posisi seperti ini, yang mana jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor 10 ini? Kita tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Itu perlu teman-teman ketahui ya. Coba kita cek di sini. Yang pertama adalah di sini tentang pencapaian target tim. Baru ditanyakan target individu. Kita lihat opsi A, target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Ya, ini tidak bisa teman-teman ya. Yang ditanyain adalah tim dulu. Ya, berarti ini salah. Kemudian yang B, target tim utama meskipun target tim tidak tercapai, ini juga salah. Ya, harus dua-duanya dong seimbang. Jangan hanya fokus ke target tim saja. Yang C juga sebisa mungkin keduanya target tercapai meski tidak mencapai 100%. Cukup bagus, tapi ini juga salah karena tidak seimbang ya. Kemudian yang D kita lihat di sini lebih bijak jawabannya. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Ya, karena ditanyain adalah target tim dulu, baru individu. Sehingga dia pas. Ada tim, ada individu. Yang E hanya mendahulukan target tim. Ini sudah salah. Kata hanya aja sudah salah teman-teman ya. Ingat itu cara untuk menjawabnya. Jadi perhatikan kata-kata yang memang agak sensitif untuk menyinggung atau berlawanan dengan pertanyaannya. Oke, jelas ya. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yaitu D teman-teman. Oke, next kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Oke, silakan yang mulai jawabannya untuk soal nomor 11. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah untuk soal nomor 11, yaitu B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Kenapa kita bilang mutlak dan utama, teman-teman? Karena di sini adalah kita menuntut tugas secara adil. Tak mungkin dong tidak adil. Tentu semua orang, semua rekan kerja tidak mau tidak adil ya. Di sini opsi yang A salah karena ada kata tergantung. Kemudian yang C juga salah, tidak masalah. Ada kata tidak masalah. Dan jelas di sini, tapi karena keadilan adalah yang utama. Nah, tapi yang E ini salah ya teman-teman ya. Karena di sini ada tidak lengkap katanya. Adalah kurang kata mutlak. Kalau yang ini hanya keadilan adalah yang utama. Tapi di sini mutlak. Ada kata mutlak dan utama, sehingga opsi yang paling tepat adalah yaitu B. Dia lebih komplit. Ya, ketika ada opsi seperti ini, ketika teman-teman jawab E juga bisa ya, tapi ini kurang poinnya begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti soal TKP, ini mungkin dapat 4, ini mungkin dapat 5, seperti itu. Tapi yang paling tepat adalah yaitu B, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. Dan E, saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Oke, silakan. Ini mirip-mirip kayak soal TKP, teman-teman ya. Silakan bisa dijawab atau kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kita lihat jawabannya, yaitu A, teman-teman. Saya selalu aktif untuk berpendapat dan mengarahkan teman-teman saya untuk aktif juga. Ini merupakan suatu kreativitas yang mana kita harus bisa bersinergi bersama untuk mempengaruhi teman-teman kecil kita yang ada di kantor.
Kita lihat di opsi A, ya selalu berbicara seperlunya saja. Ini sudah salah teman-teman ya. Ya, jika seperlunya bicara dan ungkap yang tidak cukup mendengar. Kemudian saya menjadi pengamat. Ini istilahnya agak lama teman-teman ya. Ini memang agak apa istilahnya agak angkuh. Istilahnya ketika yang kita opsi C ini. Kemudian yang D, ini lebih banyak diam, itu juga salah. Kemudian berpendapat mengarahkan teman untuk mengikuti pendapat saya. Tidak bisa dong kita paksa teman-teman kita untuk mengikuti pendapat kita. Ini namanya orang angkuh. Oke, sehingga yang paling tepat jawabannya adalah A teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya berpikir ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Oke, silakan. Teman-teman bisa tebak-tebak dulu jawabannya sebelum kita jawab. Oke, kalau sudah ditebak, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Oke, saya bagiin tipsnya di sini teman-teman ya untuk menjawabnya. Perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap Anda menunjukkan inisiatif untuk berusaha mengejar prestasi kerja. Ya, kita lihat di opsi A, ini ada kata selalu. Ya, selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Sudah betul. Kita lihat yang di opsi yang lainnya. Di sini ada kata terkadang, sudah salah. Tidak perlu lihat seterusnya. Tergantung juga kata yang acuh tidak acuh ya. Inilah jenis kata-kata yang memang hidup segan mau tidak mau, kurang lebih seperti itu. Saya tidak, saya kadang. Ini semuanya salah dengan kata-kata terkadang, tergantung, saya tidak, saya kadang, saya cukup. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada kata-kata pertanyaan seperti ini, tentu kita harus bagaimana bersikap kreatif, inisiatif, dan banyak cemerlangnya. Yap, seperti itu ya. Sehingga jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 14, silakan buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dong. Karena kami nanti akan berbagi file lengkapnya nanti di akhir video ini. Dan teman-teman nanti syaratnya harus subscribe. Oke, kalau sudah subscribe kita next ke soal nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Dan E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, silakan. Yang mana jawabannya Anda bisa tebak dulu. Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yuk, kenapa jawabannya D, Mas? Oke, kita bahas sekarang ya. Mencapai tujuan kelompok telah ditetapkan saya. Artinya sudah ditandatangani stempel basah loh teman-teman ya. Di sini kita lihat berarti di sini tidak mempermasalahkan. Ada kata tidak mempermasalahkan sudah salah seperti di soal nomor 13 tadi. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini ada kata jika ya, pengecualian begitu. Ini sudah salah. Ketika ada kata jika, tidak, itu sudah benar salah. Yang C kita lihat, mendorong orang lain, dia mendorong ya dengan baik jika diperlukan. Ada kata jika juga. Ya, ini memang salah juga. Yang D kita lihat, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Ya, sehingga yang tepat adalah D. Yang E bagaimana, Mas? Jadi kita perhatikan di sini ada kata mengajak dan menstimulasi. Perbedaannya, mendorong, mengajak, dan menstimulasi itu memang agak berbeda teman-teman ya. Kalau menstimulasi itu bagaimana Anda itu mempengaruhi ya dan memberi semangat kepada orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Kalau sekedar mengajak itu semua orang bisa mengajak, tapi tidak bisa menstimulasi. Ya, seperti itu teman-teman ya.
Jadi silakan perbedakan kata-kata yang cocok dan Anda harus tahu itu. Sehingga yang tepat jawabannya adalah D, teman-teman. Ya, jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita next di soal nomor 15. Oke, kita bacakan dulu. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. C. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Dan E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Oke, silakan kita lihat jawabannya yang mana teman-teman ya. Kami tunggu, Anda bisa tebak dulu 2 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya yang paling tepat adalah yaitu D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak teman-teman untuk mendiskusikan berbagai alternatif lainnya. Di sini kita coba perhatikan nih. Di sini dengan dana terbatas ya. Kemudian dikasih oleh atasan nih kegiatan di kantor. Kemudian orang-orang yang pernah mendahulukannya atau yang pernah mengerjakan kegiatan ini tidak terlalu sukses ya melaksanakan kegiatan tersebut karena tidak ada right budget policy, tidak kebijakan atau bendahara kurang paham dengan hal itu. Nah, reaksi kita bagaimana? Tentu reaksi kita coba yang A, menolak. Ketika Anda kata menolak, itu Anda tidak profesional teman-teman ya. Anda menolak dari atasan Anda dan itu kurang sopan. Tentu yang A salah. Kemudian yang B, menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak perlu banyak syarat ya teman-teman ya. Saya yakin Anda bisa. Jadi Anda harus mau bekerja keras, termotivasi dan sebagainya. Kemudian menolak tugas ini juga salah ya. Walaupun Anda mengetahui kekurangannya, ini juga Anda tidak mau mencoba hal-hal baru. Yang D sudah pas. Karena menerima tugas, kemudian Anda mengajak teman-teman untuk mendiskusi alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Tentu berdiskusi dengan orang-orang yang pernah melakukannya dahulu ini teman-teman. Ya, sehingga Anda tahu loh alternatifnya. Yang E ini juga salah karena dia melakukannya sendiri. Jelas teman-teman ya. Oke, sehingga jawabannya yang tepat adalah yaitu D. Yaps, kira-kira seperti itu. Next, kita lanjut di soal nomor 16. Kita bacakan. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Dan E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Oke, silakan dijawab dalam hati dan kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Kenapa E? Kita lihat di sini teman-teman bisa lihat nih bahwa E itu merupakan Anda melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kinerja itu efektif dan efisien. Kita lihat yang A, begitu prosedur yang ditetapkan ya. Ini kata meskipun berbelit-belit sudah salah. Sesuai dengan perintah arahan atasan. Ini tidak ada inovasi. Menerapkan prosedur tidak ketinggalan zaman. Ini juga tidak ada inovasi ya. Tidak ada sebuah apa istilahnya? Ide-ide cemerlang. Yang D juga di sini menerapkan lebih maju. Lebih maju bagus, cuman di sini tidak ada berkelanjutannya. Ya, berkelanjutan, inovasi, efektif dan efisien. Yang paling lengkap adalah yaitu E. Oke, sehingga jawabannya itu E teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A.
mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik untuk berkontroversial. D. Mempunyai ide-ide yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Oke, silakan. Yang mana jawabannya? Yaps, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kok bisa teman-teman ya jawabannya B? Karena di sini perlu kita ketahui, di sini kan orang kreatif nih. Tentu orang kreatif harus menghasilkan karya-karya. Ya, di sini menghasilkan karya baru, tapi di sini belum tentu dia karya intelektual dan bermanfaat. Sehingga yang E salah juga, yang ini E salah, kurang tepat, ini kurang tepat, ini kurang tepat. Yang tepat adalah yaitu B. Kalau teman-teman merasa keberatan, silakan kami tunggu di kolom komentar untuk soal nomor 17 ini. Mana kira-kira menurut Anda tergolong oleh yang kreatif? Kalau Anda kreatif, silakan di kolom komentar kami tunggu. Oke, sudah nomor 17, kita lihat untuk di soal nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Dan E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Silakan. Yang bermasalah ini vendornya teman-teman ya. Oke, silakan kita tunggu jawabannya dan kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Kenapa teman-teman? Karena di sini perlu kita ketahui bahwa dia adalah tugasnya dan harus diselesaikan. Ya, jadi tindakan yang kita lakukan adalah meminta dia untuk menyelesaikannya tepat waktu. Kita lihat di opsi A, meminta bukti ini juga kurang bagus teman-teman ya. Karena ada kata dilaporkan atau melaporkan. Kemudian betul-betul diskusi mencapai cari solusi. Di sini kan waktunya sudah terbatas nih, deadline-nya sudah ditentuin. Jadi tentu harus dikerjakan dengan tepat waktu juga teman-teman. Yang C salah. Ini juga dilaporkan ke atasan, tentu salah juga teman-teman ya. Ini juga meminta alasan untuk vendor mampu dia tidak. Ini juga menghabiskan waktu. Tidak perlu diskusi, tidak perlu meminta untuk mengerjakannya dan atau hal-hal yang berkaitan dengan menghabiskan waktu. Sehingga yang tepat jawabannya adalah B teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut di soal dan pembahasan P3K Guru Honorer nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Dan E. Mendiskusikan apa hambatan selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Oke, kita lihat yang mana jawabannya dan kita cek langsung aja tanpa banyak bicara. Kita cek jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Kenapa E teman-teman? Karena perlu kita ketahui di sini bersama bahwa Anda adalah seorang yang berkompetensi dunia kepemasaran dan dipercaya sama atasan Anda. Cuman Anda disuruh untuk memimpin yang memang lebih tua di Anda nih teman-teman ya. Usianya lebih tua daripada Anda. Ketika Anda menjawab A, itu kurang etis. Anda menjawab B, ya, ini juga kurang etis. Mendorong untuk berubah. Yang C juga, ini juga sok teman-teman ya. Ini juga sok orangnya gitu. Yang D juga tentu ini tidak tepat. Yang paling tepat adalah E. Di sini ada kata mendiskusikannya karena Anda sama orang-orang besar udah profesional.
kemudian mencari solusinya bersama, lalu mengevaluasi secara rutin. Inilah yang paling tepat. Diskusi dulu, mencari solusi, mengevaluasi. Jadi, tepat adalah E. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut di soal berapa nih? Soal ke nomor 20 ya. Ini soal nomor 20, kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya. Untuk soal yang bagian ini, kami mengharapkan teman-teman menjawabnya di kolom komentar. Oke, kita langsung bacakan. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda menghadapi klien tersebut. Ya, menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Dan E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Oke, untuk soal ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya. Dan ini adalah soal manajerial. Itu sebenarnya ada 100 soal untuk manajerialnya. Nanti kami bagikan di akhir video teman-teman ya. Tapi di sini kita hanya membahas 20 soal aja. Dan kita lanjut di soal yang tes kemampuan sosiokultural teman-teman ya. Oke, langsung kita menuju ke soal nomor 21, yaitu tes soal kemampuan sosiokultural. Perhatikan, kita langsung bahas semuanya. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kinerja. Menghadapi klien tersebut, sama seperti tadi teman-teman ya. Kita coba lihat. A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Dan E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jelas teman-teman ya, ketika Anda merasa sangat kritis. Oke, next kita lanjut di soal nomor 21, yaitu masih soal sosiokultural. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. Dan E. Pembangunan sesuai kemampuan. Silakan teman-teman bisa tulis jawabannya ya. Yang disebut dengan pembangunan nasional itu apa? Ya, apakah A, B, C, D atau E? Oke, kita lihat dan tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kita lihat dan cek langsung aja jawabannya adalah yaitu D. Pembangunan yang berbudaya. Ini merupakan pembangunan nasional teman-teman ya. Ketika yang disebut dengan pembangunan nasional itu bagaimana pembangunan itu yang berbudaya. Karena di sini adalah namanya soal sosiokultura teman-teman ya, tentu harus dengan kebudayaan. Suatu negara ini salah ya, karena jenis soalnya ini adalah tes kemampuan sosiokultura. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 23. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan kembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Oke, teman-teman yang sudah baca bisa cek dulu nih, yang pernah baca tertib sosial itu apa gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita cek dan kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Pembahasannya, jadi tata tertib sosial itulah kondisi teratur yang dialami oleh masyarakat. Tertib sosial juga bisa dikenal dengan social order. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita bisa next lanjut ke soal nomor 24. Kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada A.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, C. UUD 1945, D. Pancasila, dan E. Ketetapan MPR. Yap, silakan teman-teman yang pernah baca tentang undang-undang, tentang landasan atau kebudayaan nasional bisa yang mana jawabannya. Oke, langsung aja kita cek dan kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan landasan nasional teman-teman ya. Jadi kita sudah sepakat untuk kebudayaan nasional itu berlandasan pada Undang-Undang 1945. Jelas ya? Oke, nggak perlu banyak panjang lebar. Kita langsung next ke soal nomor 25. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, dan E. Terbelakang. Oke, saya rasa teman-teman bisa menjawab ini ya. Oke, silakan dijawab dalam kolom komentar atau dalam hati. Yap, kalau sudah dan kita lihat langsung jawabannya yang paling tepat adalah yaitu A. Tradisional. Karena di sini yang biasa identik dengan kata budaya lokal, tentu dia masih tradisional ya. Kalau klasik itu masih semi modern teman-teman ya. Modern sudah benar salah, ini salah, ini salah. Jelas ya? Oke. Kita lanjut di soal nomor 26. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, dan E. Kepentingan politik antara tokoh dan masyarakat. Oke. Kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Teman-teman yang pernah nonton videonya tentu kita tahu memang konflik yang menyebabkan terjadinya konflik yang ada di Poso dulu pada tahun 2004 itu teman-teman adalah yaitu perbedaan agama saja. Ya, ini namanya sosiokultural. Jelas teman-teman ya? Kalau sudah jelas kita next dan lanjut ke soal nomor 27. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencapai dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, mencari ya. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. B. Bersedih hati. C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada orang banyak. Saya rasa teman-teman tahu jawabannya ya. Silakan. Yaps, kalau sudah dan kita cek dan lihat jawabannya adalah yaitu D. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Kenapa B jawabannya? Kita coba lihat di sini. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan. Ya, mencari sesama. Siapa yang bertanggung jawab? Ini adalah mencari kambing hitam. Ya, ini juga kurang pas. Bersedih hati apalagi. Ya, melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Ini cukup bagus, cuman nanti ketika teman-teman misalkan ketika gagal, tentu harus meminta bantuan kepada orang banyak yang berpengalaman tentang kegagalan itu. Sehingga teman-teman bisa belajar di sana, bisa mengambil poin-poin apa saja yang perlu dilakukan dan apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, sehingga D merupakan opsi yang paling tepat. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal nomor 28. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang juga tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tugas itu dengan tegas. Oke, silakan yang mana jawabannya teman-teman ya. Untuk soal opsi nomor 28 ini. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tentu kita bisa mengatakannya dengan kata tidak. Perhatikan soalnya.
Jika atasan minta perintah yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal nih teman-teman ya, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Ya tentu pilihannya D. Kita lihat di opsi A, saya tolak ya. Jika menurut tugas tersebut proses hanya bisa diselesaikan, ya karena di sini memang sudah jelas tidak masuk akal. Berarti ini salah. Yang B, saya akan menerima karena itu perintah atasan. Kalau memang tidak masuk akal, jangan diterima teman-teman. Anda harus bagaimana bersikap tegas. Ya, ini juga bagaimana Anda bersikap tegas terhadap apa yang dikasih sama atasan. Jangan hanya menerima iya saja, walaupun itu dari atasan. Tapi ketika itu salah, silakan katakan tidak dan no. Seperti ketika Anda disuruh nyogok, disuruh menerima sogokan, itu katakan tidak teman-teman ya. Itu untuk soal P3K guru honor ini, bagaimana kita bersikap jujur dan tidak membohongi diri sendiri. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal nomor 29. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalin. Sikap saya adalah A. Tidak memasuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja di kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua Anda sakit. Oke, kita langsung cek aja jawabannya untuk soal ini. Kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Berusaha membereskan pekerjaan ya dan minta izin kepada atasan jika memang diperlukan. Perhatikan di sini teman-teman ya. Di sini posisi Anda adalah Anda sedang di kantor dan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Ketika Anda jawab A, tidak masuk karena memberikan surat izin. Ini juga kurang pas teman-teman ya. Anda sedang di kantor dan sedang bekerja ini ya, tentu tidak bisa melakukan ini. Yang B juga begitu, bekerja ke kantor seperti biasa, menghubungi orang tua tempat kerja. Ini juga kurang biasa. Di sini kan orang tua Anda sedang sakit keras nih. Nggak bisa dong disambil-sambilan, toh juga Anda tidak akan tenang bekerja di kantor. Yang C lebih tepat. Ya, berusaha membereskan pekerjaan kantor yang sekarang, kemudian meminta izin jika memang itu diperlukan. Lalu, yang D, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Ini juga salah teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bekerja itu secara profesional. Orang tua kita layanin, pekerjaan kita layanin. Ini juga salah. Agak siangan ya. Tentu ini salah. Yang tepat adalah C. Mengurus orang tua dan mengirim surat. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta kepada atasan untuk jika itu diperlukan. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal 30 ya, yang mana pada soal 30 ini kami mengharapkan Anda menjawabnya untuk soal terakhir yang sosiokultural. Sosiokultural itu soalnya ada 10 teman-teman ya, begitu juga dengan soal integritas nanti ada 10. Oke, kita langsung bacakan. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, dan E. Remisi. Silakan kami tunggu di kolom komentar untuk soal terakhir yang tes kemampuan sosiokultural. Oke, kalau sudah jelas dan sudah jawab di kolom komentar untuk soal 30 ini, kita next lanjut di soal tes kemampuan integritas. Sudah paham teman-teman ya? Soal integritas sangat kita perlukan untuk menunjukkan integritas kita dalam pekerjaan seperti di P3K. Oke, langsung aja kita bacakan soal nomor 31. Manakah yang akan Anda dahulukan menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu tersebut sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. Dan E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Oke, silakan
bagaimana posisi Anda dan jawaban Anda ketika Anda disuguhkan seperti ini. Oke, kita lihat dan cek saja. Jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B jawabannya, teman-teman? Karena di sini perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah menyelesaikan tugas hari ya terlebih dahulu, atau perintah mewakili atasan. Ini kan mewakili atasan nih. Ada kata mewakili. Kita lihat yang A, menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. Ini tidak bisa, teman-teman ya. Ya, karena di sini atasan akan mewakili atasan Anda untuk menghadiri kegiatan dinas. Yang B kurang tepat. Yang A kurang tepat. Yang B kita melaksanakan tugas atas terlebih dahulu. Jadi selesaikan dulu tugas hari ini, baru melaksanakan tugas mewakili atasan. Yang C, melaksanakan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. Ini juga kurang pas ya. Kemudian menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat. Ini juga sangat tidak pas. Ya, ini juga sangat tidak pas. Sehingga jawaban yang tepat adalah yaitu B, teman-teman ya. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Ini atasan Anda yang ngasih hari ini. Harus selesaiin dulu baru melaksanakan tugas yang mewakili atasan. Jelas ya? Oke. Ini adalah integritas, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Ya. Kemudian pada saat bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A, saya akan selesai terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Dan E, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan nanti saja. Oke, bagaimana sikap Anda? Yaps, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D, teman-teman? Karena di sini perlu digarisbawahi adalah yaitu tidak terlalu mendesak. Anda disuruh menggantikan atasan Anda ya pada saat yang bersamaan. Yang A ya menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut. Ini tidak terlalu mendesak. Yang bisa ditinggalin, teman-teman ya. Ini salah. Laporan tersebut menjadi laporan merepotkan tertunda. Tidak juga karena tidak terlalu mendesak. Ini atasan Anda yang menyuruh. Yang C, menghadiri seminar tersebut dan menghadiri tugas laporan. Ini juga Anda tidak akan bisa menghindarinya, karena tetap Anda akan mengerjakan laporan. Yang D paling tepat. Kenapa? Karena dia menghadiri seminar tersebut, karena laporan belum harus segera diselesaikan kepada atasan. Ada kata tidak terlalu mendesak. Jelas ya? Kemudian yang E juga begitu ya. Saya bisa menghadiri seminar mengerjakan laporan nanti saja. Ya. Ini bagus, tapi yang tepat adalah D, teman-teman. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next dan lanjut ke soal 33. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B, melakukannya hanya jika dipaksa, membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C, terkadang saja melakukan hal tersebut. D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, kita langsung jawab jawaban nomor 33 ini. Yang paling tepat adalah yaitu E, teman-teman. Kenapa E? Karena perlu teman-teman ketahui bersama di sini bahwa bagaimana teman-teman itu bersikap bersikap adil ya, bersikap tegas, karena ini adalah soal integritas ya. Sama seperti soal TKP, teman-teman bagaimana harus menolaknya. Meskipun itu Anda dikasih uang.
Ya, karena itu tidak diperbolehkan di dalam kantor. Di sini ada kata tidak diperbolehkan. Ya, tentu Anda harus menolaknya, 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 menolaknya. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal 34. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi tersebut, ya, melihat kondisi dulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Dan E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Oke, silakan. Kita masih di soal tes kemampuan integritas. Yaps, kita lihat dan cek. Jawabannya adalah C. Melihat kondisi dulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Karena di sini adalah informasi ataupun opini didiskusikan dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Dilihat dulu nih kondisinya seperti apa. Ya. Oke, jelas ya. Oke, next kita lanjut di soal nomor 35. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi dan mandiri. E. Orang yang selalu berinovatif. Dan E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Oke, inilah integritas. Oke, kita langsung dan cek jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu C. Orang yang memiliki percaya diri dan hasil kinerja tinggi dan mandiri. Karena di sini merupakan integritas teman-teman. Bagaimana teman-teman itu menunjukkan di suatu kelompok itu tampil tentang diri Anda. Anda harus kreatif. Anda harus mandiri dan kinerja, semangat, motivasi kerjanya tinggi teman-teman. Ya, ini adalah tergantung dari Anda. Silakan untuk soal nomor 35 ini. Ketika ada jawaban yang lain, silakan kami tunggu di kolom komentar. Dan kasih alasannya kenapa. Oke, kalau sudah itu kita next ke soal nomor 36. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan, A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai dan yang berpengalaman. Oke, silakan. Yang mana jawabannya teman-teman ya, bisa di kolom komentar atau bisa di dalam hati juga boleh. Yaps, kalau sudah kita langsung lihat aja nih tanpa banyak bicara. Jawabannya yang paling tepat adalah yaitu D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikannya. Anda ditugaskan atasan menyelesaikan tugas yang memang belum Anda kuasai teman-teman. Di sini Anda bagaimana dituntut belajar berkelanjutan. Ya, yaitu dengan mencari informasi dan merancang strategi agar dapat menyelesaikannya dengan cepat. Ini yang paling tepat. Jelas ya? Oke. Lanjut, next kita ke soal nomor 37. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah tersebut. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Oke, bagaimana integritas Anda dan sikap Anda terhadap atasan dan lingkungan pekerjaan yang baru?
Yaps, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Meminta tugas tersebut untuk mencari informasi tentang daerah tersebut. Ya, tentu teman-teman harus menerimanya nih. Bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tidak mengecewakan atasan Anda. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next. Lanjut ke soal nomor 38. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. Dan E. Merasa takut dipersalahkan orang. Oke, silakan yang mana jawabannya teman-teman. Yaps, kita langsung jawab aja. Jawabannya adalah C. Merasa malu pada diri sendiri. Karena di sini Anda berikrar teman-teman ya. Mengikrarkan janji pada suatu kesalahan. Jadi Anda harus malu terhadap diri sendiri dan tentu merasa bersalah kepada orang yang bersangkutan. Ya. Jadi ketika Anda pilih A, itu adalah suatu yang salah. Anda juga merasa tenang, merasa kesalahan, ya. Malu terhadap diri sendiri dan takut dipersalahkan orang. Jadi yang tepat adalah C, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 39 teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 39 ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya untuk soal terakhir yang integritas P3K untuk guru honor 2021. Oke, rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangan. Silakan dijawab pada kolom komentar teman-teman ya. Untuk soal terakhir yang soal tes kemampuan integritas di P3K Guru Honorer P3K 2021. Yaps, lanjut kita ke soal terakhir ya, jenis soal terakhir, yaitu soal tes kemampuan teknis. Soal ini ada 10 ya, ini biasa ada 100 tapi saya bahas 10 saja. Teman-teman ingin versi lengkapnya untuk keseluruhan soal ini yaitu material, sosiokultural, integritas dan teknis itu sebenarnya ada 100 soal. Kami bagikan secara gratis ya, tapi syaratnya like dan subscribe teman-teman ya, serta tulis nomor WhatsApp Anda untuk kami kirimkan langsung untuk versi lengkap atau soal material, sosiokultural, integritas dan teknis pada tahap P3K 2021 khusus guru honor ini. Oke, kalau sudah subscribe kita lanjut ke soal dan pembahasan tes kemampuan teknis. Nomor 40. Yang tidak termasuk media cetak adalah A. Poster, B. Folder, C. Video, D. Brosur, dan E. Pamflet. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Video. Yang tidak termasuk media cetak, tentu video teman-teman. Next, kita lanjut di soal 41. Bahan media tercetak manual adalah A. Kertas gambar, B. Palet, C. Penggaris mika, D. Kuas, E. Tinta. Oke, yang mana dia? Yang media tercetak manual. Yaps, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kertas gambar. Penggaris tidak mungkin ya, tinta apalagi. Oke. Next, kita lanjut di soal nomor 42. Pesan dari penyuluh adalah A. Pesan, B. Materi, C. Informasi, D. Media, dan E. Fasilitas. Yang mana jawabannya nih? Oke, kita lihat jawabannya adalah pesan dari penyuluh yaitu informasi. Yang namanya penyuluh, mau penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, tentu dia membawa informasi. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal 43. Anatomi desain poster yang memuat judul adalah A. Artikel, B. Heading, C. Ilustrasi, D. Tema, dan E. Topik. Yang mana jawabannya?
Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Heading, anatomi desain poster. Teman-teman yang belum baca silakan bisa browsing nih di Google ya untuk soal 43 ini. Oke, kita lanjut di soal 44. Teaching aids adalah, ini bahasa Inggris ya, alat bantu mengajar, B. dasar mengajar, C. mengajar, D. simulasi, dan E. demonstrasi. Kita lihat, teaching adalah mengajar, aids adalah pertolongan, berarti A yang paling tepat, alat bantu mengajar. Jelas ya untuk soal teknis P3K ini. Kita lanjut di soal 45. Behavior teori adalah A. teori sikap, B. teori ilmu, C. teori tingkah laku, D. ilmu politik, dan E. teori kasus. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris tentu bisa menjawabnya. Oke, jawabannya adalah yaitu C. teori tingkah laku, karena behavior itu tingkah laku teman-teman ya. Oke, jelas ya. Oke, next kita lanjut di soal nomor 46. Pengertian dari penetapan tujuan adalah A. menggambarkan fakta dan informasi, B. perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, C. menetapkan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai, D. kegiatan-kegiatan utama dalam pembuatan program, dan E. perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, silakan yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Itu pengertian dari penetapan tujuan. Jelas teman-teman ya? Oke, next kita lanjut di soal 47. Untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan program setelahnya, maka diperlukan membuat A. rencana kegiatan, B. hati-hati, C. teliti, E. evaluasi, dan E. ulat. Oke, yang mana nih teman-teman ya? Apakah hati-hati, teliti, atau evaluasi? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. evaluasi ya, yaitu perbaikan dalam menyusun program setelahnya, berarti kita harus evaluasi. Jelas ya? Next kita lanjut di soal 48. Pembuatan peta lokasi atau desa yang menggambarkan atau melukiskan keadaan wilayah desa dan lingkungannya adalah pengertian dari A. potensi wilayah, B. pemetaan, C. gambar peta, D. dokumentasi, E. data. Oke, silakan. Yang mana jawabannya untuk soal nomor 48 ini? Yaps, kalau sudah kita cek langsung aja jawabannya adalah yaitu B. pemetaan. Keadaan wilayah desa, lingkungannya itu adalah pengertian dari pemetaan. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal yang ke-49 teman-teman. Guru bagi petani adalah A. pengarah bibit, B. fasilitator, C. sumber informasi, D. penentu kegiatan petani, dan E. menuruti keinginan petani. Oke, guru bagi petani itu apa? Apakah fasilitator, sumber informasi, atau pengarah bibit? Oke, kita lihat jawabannya adalah C. sumber informasi. Oke teman-teman, lanjut kita di soal terakhir ya, untuk soal P3K yang terbaru. Untuk P3K yang tahun 2021 ini fokus guru honorer, yang mana pada soal yang terakhir ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya. Dan nanti sertakan Anda sudah like dan subscribe beserta nomor HP-nya atau WhatsApp-nya untuk kami kirim versi lengkapnya. Ini ada 2 modul teman-teman ya. Ada modul 1 sama modul 2. Dan ini adalah soal terbaru untuk menghadapi atau persiapan menghadapi PPK 2021. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita langsung bacakan dan silakan dijawab nanti ya. Dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah A. pemerintah, B. masyarakat, C. sekolah, D. agama, dan E. keluarga. Silakan dijawab pada kolom komentar untuk soal 50 ini. Ini adalah merupakan soal kumpulan soal P3K mulai dari manajerial, sosial kultural, integritas, dan teknis.
Itu dia, teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan soal versi lengkapnya, dan nyatakan nomor Anda di kolom komentar. Oke, thank you, syukron. Terima kasih, thanks for watching, sukses bersama Situs Edukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.